Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nabda. Baik, kita mulai ya. Abda bismillahi musta'ina, radin bihi mudabbiran mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabil haqqi wajtabana. Ahmadu subhanahu wa ashkuruh. Wa min masawi amali astaghfiruh. Wa asta'inuhu ala nailir ridha. Wa astamiddu fi lutfihi fi ma qadha. Wa ba'du inni bil yakini ashhadu syahadat al-ikhlasi alla yu'badu bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira abdihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jamilil khalqi ja'a bil bayyinati wan nuri wa dinil haqqi shalla alaihi rabbuna wa majjada wa bil ali wa sahbihi dawaman sarmada. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'ah. Sebagaimana biasa, sebelum memulai pelajaran baru, kita sedikit murajaah. Siapa yang mau menyetor hadis, silakan. Yallah, surah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadits al-thamin ashar. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh rawahu hadithun hasanun sahih. Barakallahu fikum. Yang antum tahu tentang Abu Dzar Jundub bin Junadah? Atau Mu'adz bin Jabal? Apa yang antum tahu tentang mereka? Apa yang antum tahu tentang biografinya? Biar sedikit. Misalnya keutamaannya atau mauqif yang sangat berkesan dalam Islam atau apa saja. Sedikit saja. Yalah. Nggak ada yang tahu. Ambil separuhnya ini. Yalah, tafadhal. Siapa yang tahu tentang biografi Jundub bin Junadah dan Abi Dzar Al-Ghifari? Nggak ada? Baik. Lanjut. Masih ada murojaah. Siapa lagi yang mau setor hafalan? Ada? Antum ini tawadu atau bagaimana ini? Hah? Lanjut. Atau hafalin yang kemarin, coba. Masih ingat? Hadis yang kemarin? Lupa juga. Baik. Atau kemarin banyak yang mencatat perasaan. Pasti ada yang masih ingat. Kita mengambil dalil dari Alfiyah Ibni Malik tentang sabda Nabi, wa idza zabahta fa ahsinu
Az-zabha apa zibhah? Hah? Az-zibhah. Wa idza qatalta fa ahsinu al-qitlah. Kenapa kita bilang al-qitlah bukan qatlah? Kita bilang az-zibha bukan zabha. Kita berdalil dengan Alfiyah Ibni Malik kemarin dalam ilmu nahwu tentang bab isim hay'ah. Siapa masih hafal itu? Cuma satu baris saja, 2 bait. Siapa yang masih hafal? Wa fa'latun limarratin kajilsa. Jalsa apa jalsa? Kajalsa. Wa fi'latun lihai'atin kajalsa. Jadi itu bentuk isim hay'ah. Tidak ada yang hafal ya, bagaimana ini? Baik. Lain kali harus lebih semangat lagi karena hadis seperti ini kalau tidak diikat dia akan mudah hilangnya. Apalagi ini cuma singkat sekali hadisnya. Tidak terlalu panjang. Mudahlah untuk dihafal dan dimurojaah. Gunanya kita murojaah itu supaya dia kokoh. Karena boleh jadi kita hari ini hafal, pekan depan hilang dia. Makanya perlu dimurojaah. Terus. Baik. Kita masuk saja ya. Karena waktu juga tidak terlalu panjang. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Baik. Singkat saja tentang Abu Dzar, kita sebutkan biografinya sedikit sekali, singkat. Beliau adalah salah seorang dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Dikatakan oleh sebagian ulama, beliau orang yang kelima masuk Islam. Beliau ini merupakan sahabat terpilih di antara sahabat-sahabat Nabi. Ya. Dan Jundub bin Junadah ini dikenal dengan kejujurannya. Seperti Abu Bakar Siddiq, beliau dikenal dengan kejujurannya dan beliau ini orang yang pertama mengucapkan tahiyat dalam Islam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sahabat Muaz bin Jabal tidak diragukan tentang keilmuannya. Beliau dipilih oleh Rasulullah untuk diutus ke Yaman. Karena beliau itu ahli fikih. Beliau memiliki kecerdasan, beliau menguasai bahasa, beliau memiliki ilmu fikih, bahkan beliau adalah pemimpinnya para fuqaha nanti di hari kiamat. Dan beliau menjadi mufti di zaman pemerintahnya Abu Bakar, Umar, ya, dan Utsman. Beliau ini luar biasa. Meninggal dalam usia muda, tapi memiliki ilmu yang luar biasa. Makanya ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab fatakuna awwal ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Jadi Nabi kasih tahu memang bahwa yang akan dihadapi itu kelompok yang tidak sembarangan, ahlul kitab, mereka memiliki kitab. Orang yang memiliki banyak syubhat. Tadi siapkan memang. Jadi itu tentang sekelas tentang perawi. Sekarang kita lanjut. An Rasulullah SAW qala ittaqillahi tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Atbi' itu fi'il amr, isim fi'il rubai dari kalimat af'ala, af'il. As-sayyi'ata maf'ulul awal, ya, objek pertama. Al-hasanata maf'ul ats-tsani, itu objek kedua. Karena fi'il rubai itu yata'adda ila maf'ulain. Itu perlu kita belajar. I'rab. Kita perlu belajar apa? I'rab supaya kita tahu makna.
Kalau tidak tahu makna kita bingung. Ini kenapa bisa begini susunannya. Misalnya kalau tidak tahu i'rab ya nanti di dhammah yang mestinya fathah atau di fathah yang mestinya dhammah. Itu wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Wa adbi sayyatal hasanat tamhuha. Tamhuha itu apa? I'rabnya di situ? Jawab apa? Jawab apa? Hah? Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Sama Ustadz Ubaid. Baru sampai di mana antum belajar bahasa Arab? Hah? Belum sampai ke sini? Belum. Itu jawabul amr. Makanya dia dizazam. Kalau tidak kita bilang tamhuha. Tapi dihapus wawunya itu, ya, waw di akhir waw mu'tal itu karena dia itu jawabul amr, karena jazam. Makanya dibilang tamhuha. Nah, jawaban. Tamhuha itu artinya menghapus atau tuziluha atau tukaffiruha, itu sama artinya semua. Khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nusakh hadis hasanun sahih. Hadis hasan kita sudah ma'ruf maknanya. Apa Mbak definisi hadis hasan? Apa definisi hadis hasan? Atau hadis sahih dulu, apa definisinya kemarin? Apabila dia memenuhi apa? 5 syarat. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa namanya Ibnu Hajar? Ada yang tahu? Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Insyaallah. Beliau imam, hafiz di masanya. Ada nama kitabnya Nuzhatun Nazar fi Syarh Nukhbatul Fikr fi mustalah ahlil asar. Apa beliau bilang? Wa khabarul ahadi bin naqlin adli tamid dhabti muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala sazin huwa sahihu li dzatihi. Hadis sahih atau khabar ahad itu adalah apabila dinukil atau diriwayatkan oleh perawi yang adil. Bin naqli adlin tamil dhabti, sempurna hafalannya. Muttasil sanadi, bersambung sanadnya, tidak ada yang terputus. Dari perawi pertama sampai selesai, sampai ke Nabi. Ghairu mu'allalin, tidak ada illahnya, tidak ada cacatnya. Wala sazin, dan tidak ada saz, itu keganjilannya. Ya. Wa tatafawatu rutbatuhu bi tafawuti hadhil awsafi wa bidzalika yuqaddamu sahihul Bukhari summa Muslimin summa syartuhuma. Dengan syarat yang 5 ini, itu tingkatan hadis itu bertingkat-tingkat. Maka berdasarkan tingkat ini yang paling sahih itu derajatnya sahih Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian yang sesuai dengan syarat keduanya. Fa in khafadabtu fal hasanu. Apabila perawinya agak sedikit kurang hafalannya, maka derajatnya hasan. Jadi tadi tamamud dhabt, kalau sekarang agak kurang sedikit hafalannya, maka derajatnya apa? Hasan. Wa bi jam'i turuqi yusahahu wa bi kasrati turuqi yusahahu, dan dengan jalur-jalur yang banyak maka dia menjadi sahih. Jadi hadis hasan kalau dia banyak jalurnya berubah menjadi sahih. Bingung antum? Kenapa bisa hadis hasan berubah jadi sahih? Karena didukung oleh jalur-jalur yang lain. Makanya ini dinamakan oleh istilahul hadis apa? Sahihu li ghairihi. Maka berdasarkan ini kita bagi hadis menjadi 5. Yang pertama, sahihu li dzatihi, yang memang aslinya sahih. Yang kedua, sahihu li ghairihi,
aslinya hasan tapi karena banyak jalur yang lain maka meningkat derajatnya menjadi sahih, tapi aslinya hasan, asalnya hasan. Makanya ini namanya sahih li ghairihi. Yang ketiga yaitu hasan li zatihi. Hasan li zatihi. Yang keempat yaitu hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Yaitu hadis yang aslinya apa? Dhaif, lemah. Tapi karena banyak jalur yang menguatkannya, berubah dia menjadi hasan. Ini namanya hasan li ghairihi. Summa yang kelima, yang terakhir itu dhaif. 4 ini diamalkan. Yang kelima tidak diamalkan. Dan itu ada pembahasannya. Maka kalau ada hadis dhaif, jangan buru-buru dulu bilang, dhaif hadisnya, tunggu dulu. Ada enggak jalur-jalur lain yang menguatkannya? Itu kalau orang awam ketahuan bahwa dia tidak memahami istilah hadis, ahli hadis. Bahwa di situ ada namanya apa? Ada namanya syawahid, ada namanya mutaba'ah. Jadi kita lihat syawahid-syawahidnya. Nanti itu pembahasannya di ilmu mustalah. Intinya bahwa di sini disebutkan di sebagian nusakh hadis hasan sahih. Artinya banyak perkataan para ahli hadis tentang ini, tapi yang paling dekat wallahu alam yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kalimat ini yaitu diriwayatkan dalam 2 jalur. Itu maksudnya hadis hasan sahih. Hasan sahih diriwayatkan dari 2 jalur, yaitu jalur hasan dan jalur sahih. Itu maksudnya hasan sahih. Ya. Itu yang paling dekat penjelasannya insyaallah taala. Baik, kita masuk ke penjelasan hadis. Pertama Nabi SAW bersabda, ittaqillah, yakni ittaqi itu fi'il amr. Itu khudhil wiqayah bainaka wa baina ghadabillah bi an ta'mal awamirah wa an tajtaniba nawahi. Itu artinya takwa. Bertakwa yaitu dengan menjadikan antara dirimu dan azab Allah itu wiqayah. Wiqayah itu masdar dari ittaqa yattaqi wiqayatan. Yaitu benteng, pembatas, penghalang antara dirimu dan azabnya Allah. Jadikan antara dirimu dan azab Allah itu wiqayah, yaitu pembatas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan inilah kita bisa membentengi diri kita dari azabnya Allah atau murkanya Allah. Itu maksudnya takwa. Banyak definisi takwa disebutkan oleh para ulama, tapi ini namanya ikhtilaf at-tanawwu'. Bukan ikhtilaf at-tadad. Tanawwu itu artinya ikhtilaf yang sifatnya variasi. Perbedaan pendapat yang tidak bertentangan. Cuma variasi saja. Ini mengatakan takwa itu adalah engkau bertakwa ala nuri minallah, dengan cahaya Allah. Ya, pokoknya banyak. Seperti perkataan Umar, engkau melihat duri di depanmu, bagaimana sikapmu? Engkau akan berjalan berhati-hati. Banyak definisi-definisi yang disebutkan tentang makna takwa. Tapi itu namanya ikhtilaf at-tanawwu, yaitu yang sifatnya variasi. Kemudian yang berikutnya adalah di sini disebutkan wa'ad bi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Di sini ada 3 hak sekaligus disebutkan. Makanya di hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai pokok dari segala adab dan akhlak. Kalau kita berbicara adab dan akhlak, ini hadisnya. Ini hadis pokoknya. Inilah hadis utama yang berbicara tentang adab dan akhlak. Kenapa? Karena dia di sini mengumpulkan 3 hak sekaligus, yaitu hak Allah, hak diri kita sendiri, dan hak sesama manusia. Adapun hak Allah itu ditunjukkan oleh ittaqillah, yaitu bertakwa kepada Allah. Hak untuk diri kita sendiri yaitu ditunjukkan oleh wa'ad bi as-sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik tamhuha, karena dia dapat menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Yakni perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Dan yang ketiga, hak sesama manusia, hak saudara kita kepada kita, yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. 3 hak sekaligus terkumpul dalam suatu hadis. Maka wajar kalau dibilang ini apa? Min jawami'il kalim.
Kemudian yang berikutnya, di sini disebutkan wa'ad bi sayyatal hasanah tamhuha. Apa maksudnya di sini? Apa maknanya? Ini memiliki dua ihtimal atau kemungkinan. Bisa jadi maksudnya setelah kamu melakukan keburukan bertobat. Dengan bertobat maka dihapuslah itu dosamu. Makna kedua atau kemungkinan kedua, setelah kamu berdosa, maka perbuatan dosamu itu bisa dihapus oleh perbuatan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan meskipun tidak tobat. Dua kemungkinan ini hadis. Wa'ad bi sayyatal hasanah. Dari seolah-olah Nabi mengatakan, dan ikutilah keburukan itu dengan tobat setelah kamu melakukan keburukan. Seolah-olah Nabi bilang begitu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu dengan tobat karena di sini sifatnya umum. Wa'ad bi sayyatal hasanah, yakni al hasanah sifatnya umum di sini. Semua jenis kebaikan. Matikan dulu itu alarmnya. Baik, kemudian yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat pendapatnya itu yang kedua. Bahwa di sini umum sifatnya kebaikan, meskipun tidak diikuti dengan tobat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Banyak sekali dalilnya kalau mau dicarikan ini dalil. Begitu juga Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tanabal kabair. Salat 5 waktu. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Kemudian Jumat 1 ke Jumat berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa kecil idza tanabal kabair, apabila dosa besar dijauhi. Jadi di sini yang dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apakah itu salat, apakah itu wudu, apakah itu melangkahkan kaki ke masjid, apakah itu puasa Asyura, puasa Arafah, itu semua menghapuskan apa? As-sayyi'at. Baik. Dan betapa banyak dosa kecil yang kita lakukan? Banyak sekali. Selama itu bukan dosa besar, maka itu dosa kecil. Itu saja kaidahnya. Selama dia tidak mencapai dosa besar, maka itu adalah dosa kecil. Kemudian hadis lain yang disebutkan dari hadis, banyak jalur di sini, diantaranya Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengaku bahwa dia pernah melakukan hal yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dia bertemu dengan perempuan di kebun, dia melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, illal jima, kecuali zina atau jima. Kemudian dia siap menerima hukuman apa saja dari Rasulullah. Kemudian waktu itu salat fajar. Rasulullah bertanya, "As-shalaita ma'ana?" Apakah kau salat bersama kami? Dibilang, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah membacakan ayat atau disebutkan dalam riwayat lain turun ayat, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafatin minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, dirikanlah salat pada siang hari dan malam hari atau salat 5 waktu, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Syalbani ketika menjelaskan hadis ini, ada penjelasan khusus boleh tentang hadis ini. Beliau menangis. Itu menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa terhadap hambanya. Hanya saja jangan dijadikan ini hadis alasan untuk bermudah-mudahan untuk bermaksiat, karena kita tidak tahu saat kita bermaksiat apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri atau tidak. Ini menjadi masalah. Kalau masalah pengampunan, taubat Allah luas sekali ampunannya. Tapi masalahnya adalah apakah ada jaminan setelah kita bermaksiat atau melakukan kesalahan atau dosa, ada enggak kesempatan untuk kita memperbaiki itu kesalahan? Itu jadi masalah. Jadi jangan mengatakan ya, masih ada juga untuk tobat, masih ada pintu tobat dan seterusnya. Itu tipuan dari setan. Baik, kemudian yang berikutnya,
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Akhlak yang baik itu ada yang mengatakan di antara para ulama, di antaranya adalah kaful adza. Ada 4 disebutkan. Yang pertama kaful adza, wa baslun nada, wa sabr alal adza, wa wajhut talid. Yani kaful adza itu menjaga diri untuk tidak mengganggu orang. Itu di antara akhlak yang baik. Yang kedua baslun nada, yaitu ata, yang memberi, dermawan, suka memberi, suka berinfak, bersedekah. Kemudian wasabru alal adza, dan yang ketiga sabar dari gangguan orang terhadap diri kita. Dan yang keempat yaitu wajud talik, yaitu murah senyum, ramah, lembut kepada orang lain. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama di antara contoh dari akhlak yang baik. Dan dhabit ini akhlak itu disebutkan dalam satu ayat yang pendek dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, bukan wa'mur ya. Ada saya dengar imam baca dalam sholat, mereka salah hafal. Mereka bilang wa'mur bil ma'ruf, bukan bil ma'ruf, bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, yaitu afwa itu al-yusr, berlaku mudahlah kepada manusia, maafkan, mudahkan. Wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, kepada sesuai yang dipahami oleh manusia. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini 3 ini terkumpul padanya akhlak yang baik. Baik. Sekarang ada pertanyaan misalnya, apakah akhlak itu sifatnya jibilli atau kasbi? Artinya dia ada dari sananya tanpa perlu kita usahakan, atau memang perlu kita berusaha dulu baru tercipta itu akhlak? Paham enggak pertanyaannya? Yang mana yang benar? Memang dari sananya, misalnya kita memang dari keluarga begini, memang beginilah keluarga saya, akhlak saya pasti begini. Sudah dari sananya begitu. Atau biasa-biasa diusahakan, diubah, atau kita melatih diri dan seterusnya. Al-jawab, dua-duanya. Akhlak itu ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya kasbi. Jibilli contohnya hadis Rasulullah SAW, inna fika khaslatan yuhibbahumullah. Ada Nabi bersabda pada seorang sahabatnya, kamu memiliki 2 sifat yang disukai oleh Allah. Terus yaitu Nabi mengatakan as-sabar wal anah, yaitu sabar, dan al-anah itu al-hilm, lembut. Terus dia bertanya, apakah itu ada sendiri atau saya usahakan Rasulullah? Bal huma jabalahumallahu alaika. Tapi itu Allah berikan kepadamu, Allah berimu secara jibilli. Alhamdulillahillazi jabalani ala ma yuhibbu. Dan segala puji bagi Allah yang memberi saya sifat ini, sifat yang dia sukai. Ada sifatnya yang kasbi. Bagaimana kasbi? Misalnya orang temperamen, sifat dasarin temperamen, gampang emosi, udah marah. Bisa enggak dilatih itu untuk supaya tidak pemarah? Bisa. Dilatih dirinya. Bahkan ada sebagian salaf, dia sengaja untuk melatih dirinya untuk tidak pemarah. Apa yang dia lakukan? Dia bayar orang untuk mencaci maki dia. Itu sebenarnya niatnya untuk melatih kesabarannya. Maksudnya dia bayar orang begini, bukan disuruh orang mencaci dia, bukan. Ketika ada orang yang mencaci dia, dikasih uang. Itu kan tidak masuk akal itu. Tapi dia lakukan itu supaya dia terbiasa menerima cacian, dia menganggap cacian derajatnya sama dengan pujian. Dan itu berat awalnya dilakukan, lama-lama dia terbiasa. Dan akhirnya sudah tidak pemarah lagi. Masih ingat hadis kita yang kemarin?
Ada seorang yang pemarah datang kepada Nabi, "Ausini," qala la taghdab. Dan itu sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu. Itu ada antara sifat yang bisa diusahakan. Baik. Fawaidul hadis. Hadis yang faedah-faedah hadis ini yang pertama adalah takwa memiliki beberapa samarah. Takwa itu memiliki beberapa hasil. Hasil dari takwa banyak sekali. Ada ulama yang mengumpulkan sampai 50 hasil dari takwa. Antum kalau kumpulkan lagi dari Al-Quran maupun As-Sunnah, itu mungkin lebih banyak lagi dapat dari itu. Kita sebutkan saja karena beberapanya karena waktu tidak mencukupi. Di antaranya Allah mudahkan apa? Sebutkan saja faedah kemudian dalil. Faedah dalil kayak begitu saja. Contohnya yang pertama misalnya di antara faedah dari takwa apa? Allah mudahkan baginya apa? Jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dirinya jalan keluar. Yang kedua, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Jadi itu saja kuncinya, takwa. Apalagi dimudahkan baginya ilmu yang bermanfaat. Semua jalan-jalan pintu ilmu dimudahkan baginya. Dimudahkan pergi taklim, dimudahkan menghafal, dimudahkan belajar. Lapang hatinya. Kenapa? Dia bertakwa. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarmu. Jadi kalau ingin kuat hafalan, kuncinya satu, takwa. Kalau ingin bagus pemahaman, kuncinya satu, takwa. Kalau ingin mudah, ingin lapang hatinya, ikut pengajian, senang hatinya di majelis ilmu, satu kuncinya takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kemudian Allah kasih hatinya basirah. Sama roh berikutnya, Allah beri dia basirah. Basirah itu ilmu. Sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang sesat, mana yang hidayah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Furqan itu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi kira-kira? Di antara buah dari bertakwa ini. Dan antara buah bertakwa yang lain, misalnya sebaik-baiknya bekal dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Orang yang bertakwa di antara buahnya yang lain adalah mendapatkan cinta khusus dari Allah. Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Kemudian orang yang bertakwa juga apa? Mendapat ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan khusus dari Allah. Allah bersama semua hambanya. Itu ma'iyatul ammah namanya. Baik mukminnya, kafirnya, fasiknya, fajirnya, beriman semua. Allah bersama kita. Dimanapun kita berada. Akan tetapi ada ma'iyatul khassah, yaitu khusus berupa ta'yid, dukungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu namanya apa? Ma'iyatul al-khassah. Apa dalilnya itu dalam Al-Quran? Ada itu disebutkan dalam Al-Quran? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Apalagi? Tidak ada yang ingat. Disebutkan oleh para ulama lebih dari 50. Ini kita sebutkan baru berapa kira-kira? Ada yang mencatat? Kira-kira berapa poinnya? 6. Masih ada kurang lebih 40 lagi kira-kira. Masa ada yang ingat? Di antara buah dari bertakwa, Allah jaga keturunan kita. Mana dalil? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah dia takut meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, yaitu keturunan yang lemah di belakang mereka. Apa yang harus dilakukan? Falyattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ingat kisahnya apa? Kisahnya Nabi Musa dan Khidir dalam surat
Al-Kahfi. Yang mana itu kisahnya? Ada 3 kisah mereka. Kisah yang mana? Yang berkaitan dengan keturunannya, ya, anak yatim. Yang apa? Diperbaiki rumahnya oleh Nabi Khidir. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Kenapa diperbaiki rumahnya? Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Allah menjaga mereka walaupun orang tuanya sudah meninggal. Jadi surat An-Nisa firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Dijaga oleh Allah keturunan kita. Kemudian apa lagi? Apa lagi kira-kira? Sebutkan. Faedah bagi yang lain. Apa dalilnya? Pakai dalil, tidak bisa tidak. Harus pakai dalil. Apa dalilnya? Di antaranya lagi adalah merupakan sebab diterimanya amalan. Siapa yang tahu dalilnya? Saya kasih parfum 2 sekaligus. Silakan. Bahwa takwa itu sebab diterimanya amalan kita. Ingat kisahnya Qabil dan Habil? Apa kata Habil ketika ingin dibunuh oleh Qabil? Apa Anda bilang? Dalam Al-Quran surat apa? Suratnya saja dulu, saya kasih satu parfum. Cepat. Anda tahu kisahnya Qabil dan Habil? Laim basatta yadaika ilayya litaqatulani ma ana bibasiti yadiya liaqatulak. Jika kamu ingin membunuh saya dengan tanganmu, saya tidak akan membunuhmu. Tapi ada perkataannya yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mau menerima amalan dari orang yang bertakwa. Innama di sini yufidul hasr. Hasr itu hanya khusus orang yang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, Allah tidak menerimanya. Makanya Umar bin Khattab menangis ketika membaca ayat ini. Atau Ibnu Umar menangis ketika membaca ayat ini. Karena betapa banyak amalan kita lakukan, tapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini jadi masalah. Amalan boleh saja banyak, tapi diterima atau tidaknya jadi masalah. Karena ada persyaratannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik. Jadi hadis ini juga mengajak kita untuk memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat setelah melakukan dosa. Karena dosa itu ketika kita melakukannya maka dia akan menjadi noda hitam di hati kita. Siapa yang tahu dalilnya? Itu pengajian kita kekhususannya adalah harus berdasarkan dalil, tidak boleh pitikanak-kanai. Tidak boleh asal ngomong, asbun, tidak boleh. Karena ini kita berbicara atas nama Allah. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Sekarang kita bilang barusan bahwa orang yang berdosa itu hatinya itu diberi oleh Allah noda hitam, bintik hitam, nutatus sauda. Siapa yang tahu hadisnya atau dalilnya? Yang mengatakan hal demikian. Anda tahu? Innal abda idza atnaba nukitat lahu nuqtatus sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka itu akan ada noda hitam di hatinya. Apabila dia beristighfar, maka dihapus itu noda. Tapi kalau tidak, maka akan tetap itu noda ada di hatinya sampai hatinya itu menjadi gelap. Inilah makna firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Boleh 2 qiraat. Kalla bal rona ala qulubihim. Boleh juga bilang kalla barrona. Tergantung dari harokat jaisnya yang dia baca berapa harokat. Jadi ar-ron di sini maknanya adalah
Noda hitam. Noda hitam yang apabila seorang melakukan satu dosa, itu ada di dalam hatinya satu titik hitam. Bayangkan saja satu hari berapa dosa kita bikin. Satu hari berapa dosa. Itulah banyak dosa yang memenuhi hati kita. Baik. Kemudian, yang berikutnya, permasalahan. Apakah kesalahan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan pahala kita? Paham persoalannya? Apakah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa menghapuskan pahala-pahala kita? Paham enggak permasalahannya? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya, ulama berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat pertama dulu bahwa yang menghapuskan amalan secara mutlak yaitu amalan apa? Syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah amalan-amalanmu dan di akhirat kau termasuk orang yang merugi. La in asyraku la habitu anhum makanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka hapuslah semua amal-amal mereka yang telah mereka lakukan. Itu semua sepakat ulama. Tapi selain syirik, apakah bisa juga menghapuskan amalan kita atau tidak? Dosa-dosa yang kita lakukan. Jawabannya? Apa jawabannya, Yohan? Jawabannya ulama beda apa? Pendapat. Itu sudah selamat itu. Sudah selamat kalau bilang jawabannya ulama beda pendapat. Toib, apa pendapatnya ulama kalau begitu? Ya, kalau sekadar bilang ulama beda pendapat mudah sekali. Tapi apa pendapatnya? Atau minimal pendapat yang dikuatkan lah. Yang dikuatkan adalah kita mengatakan batal kalau ada dalil yang mengatakannya batal. Itu saja. Jadi kalau ada dalil-dalil khusus misalnya seperti contoh dalil yang mengatakan batal suatu amalan yaitu orang meninggalkan sholat asar. Man taraka sholatal asar habita amalu. Yani amalu yaumihi hadza. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapus amalannya. Yaitu amalan yang dimaksud itu amalannya pada hari itu saja. Amalan yang pada hari itu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung apa? Penutup. Dan dia menutup harinya dengan tidak sholat asar, maka hapus amalannya pada hari itu. Kalau setiap hari tidak sholat asar, tidak ada amalannya. Baik. Kemudian, yang terakhir barangkali. Apabila kita temukan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis tentang penghapusan dosa, maka ambil kaedah bahwa yang dimaksud dengan takfirus sayyi'at di sini adalah shaghair dunal kabair. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Siapa yang tahu dalilnya? Saya kasih parfum 4 sekaligus. Ini kaidah penting ini menandakan bahwa dia memahami dalil dengan sangat bagus. Silakan sebutkan satu dalilnya saja menyatakan bahwa sebutkan dalilnya dan sisi pendalilan ya. Bukan cuma dalil. Dalil dan sisi pendalilan bahwa kalau ada dalil yang menyatakan bahwa ini menghapuskan dosa setahun, menghapuskan dosa 2 tahun, menghapuskan dosa kebaikan, menghapuskan, kita sudah sebutkan beberapa ayat bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Kita bilang ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil dunal kabair. Sekarang pertanyaan, mana dalilnya? Silakan, Masya Allah. Pakai hadis ya? Iya. Iya. Hah? Bagaimana? Oh, berarti kalau artinya cuma separuhnya didapat. Ya, silakan. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam.
Hmm. Ah? 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 Masya Allah. Taib. Sisi pendalilannya mana? Tahu sisi pendalilan maksudnya? Mengerti sisi pendalilan? Kenapa antum jadikan itu sebagai dalil? Apa alasannya? Di mana letak kalimatnya yang menandakan bahwa yang diampuni cuma dosa kecil? Kenapa kalau misalnya kan ada hadis toh yang mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Man hajja falam yarfus walam yaksud raja'a ka yaumu waladathu ummu. Siapa yang haji tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafas, maka dia kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Betul tidak? Ada hadis. Terus dibilang orang yang memperbaiki wudhunya kemudian sholat la yuhaditsu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat 2 rakaat dan tidak membisiki dirinya, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sekarang pertanyaan, kita bilang itu cuma dosa-dosa kecil. Antum sedang menebuskan hadis dan hadis yang benar. Tapi saya belum paham sisi pendalilannya di bagian mana. Karena dalil banyak sekali menunjukkan itu. Cuman yang kita pengen tahu adalah di mana letaknya kita mengatakan yang diampuni dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebutkan saja yang antum pahami, tidak masalah. Silakan. Dari kalimat sedikit lagi sebenarnya. Antum sini, tafadhol. Jazakallah khair. Hampir antum dapat 4. Coba antum jawab lengkap, dapat 4. Antum, ta'al. Yallah. Bisurah. Sisa 1. Jawabannya yang kira-kira yang bisa jawab, silakan dijawab. Tafadhol. Ya. Hadisnya sudah benar bahwa as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah mukaffiratun lima bainahunna. Kan begitu hadisnya kan? Salat 5 waktu, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Idza tanabal kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Sekarang pertanyaan sisi pendalilnya yang mana? Coba renungi sedikit saja. Tidak ada ya? Berarti untuk ana ini kalau tidak ada. Jawabannya gampang sekali. Di antara amalan yang paling besar di hadis itu yang mana? As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah mukaffirat lima bainahunna. Amalan yang paling besar di sisi Allah di situ yang mana? Salat 5 waktu. Adakah amalan lebih besar daripada salat 5 waktu? Tidak ada. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah cuma bersabda mukaffiratun lima bainahunna, yakni as-saghair. Iza tanabal kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini salat 5 waktu. Hanya bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa kecil. Apalagi cuma puasa Asyura, apalagi cuma puasa Arafah, apalagi cuma haji yang derajatnya di bawah salat 5 waktu. Paham sisi pendalilannya? Nah, itu sisi pendalilannya. Salat 5 waktu saja dia menghapuskan dosa-dosa kecil, bagaimana pula halnya dengan yang derajatnya di bawah salat 5 waktu. Itu yang saya maksud sisi pendalilan. Jadi kalau ada dalil-dalil yang mengatakan ini menghapus dosa ini, menghapus dosa ini, maka yang dimaksud apa? Dosa-dosa kecil. Ini juga memperkuat tadi pendapat kita yang mengatakan apa? Yang mengatakan apa? Siapa yang bersama saya di muhadharah ini? Ini juga memperkuat pendapat kita yang kita katakan tadi bahwa ulama beda pendapat, tapi yang lebih kuatnya adalah yang tadi hadis wa'ad bi sayyi'atil hasanah. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ada 2 pendapat toh. Pendapat pertama apa tadi? Bahwa harus dengan taubat. Pendapat kedua, tidak perlu taubat. Yang mana yang kita kuatkan? Yang kedua. Terus kita bilang ini juga menguatkan pendapat kita. Yang mana sisi penguatannya? Ini diajar antum ini memahami dalil, bukan sekadar menghafal tapi tidak paham. Tidak ada gunanya kalau menghafal saja tapi tidak paham. Tidak ada gunanya. Ada sih gunanya.
Kalau ditanya ini apa dalilnya langsung lanjutkan, tapi disuruh menjelaskan dia tidak bisa karena dia tidak paham. Sekarang kita bilang ini juga menguatkan pendapat yang kedua bahwasanya orang kalau dia memiliki dosa itu tidak perlu dia bertobat selama itu dosa kecil. Yang mana kita bilang tadi? Yang paling terakhir ini. Sudahlah, antum tidak lagi semangat. Nanti sebelum muhadharah bagus makan malam dulu sedikit supaya fit. Belajar juga butuh tenaga ya kawan. Jangan dalam keadaan loyo karena otak ini banyak sekali menguras energi ya. Baik, itulah barangkali penjelasan kita tentang hadis ini, bahwasanya kalau ada antum temukan ya penutupnya ya, kalau ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang keutamaan kebaikan ya, maka yang dimaksud itu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan paling terakhir Anda tutup. Sekarang ada permasalahan karena masih ada parfum satu Anda lihat. Anda tidak suka lihat itu parfum di atas meja. Harus ada yang jawab ya. Sekarang pertanyaan. Kita bilang wa'ad bi'sayyatal hasanah. Perikutilah perbuatan baik itu dengan perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih bagus? Melakukan kebaikan itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ini ada yang benar. Tidak ada yang benar. Allah memuji, kadang memuji dalam Al-Quran orang yang berbuat terang-terangan dan membuat sembunyi-sembunyi. In tubudu sadaqat fa ni'mahi. Dipuji oleh Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dua-duanya dipuji oleh Allah. Silakan. Terang-terangan. Alasannya apa? Tapi dua-duanya dipuji oleh Allah. Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dua-duanya dipuji. Sekarang antum jawab terang-terangan karena supaya menjadi contoh kepada yang lain. Kenapa tidak ada yang bilang dirinci? Antum sudah benar jawabannya. Ana mau jelaskan. Tafadhol. Tolong antarkan. Ana bilang itu jawabannya harus dirinci. Kalau dia memotivasi orang lain untuk mengikuti dia untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, maka afdolnya apa? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Tapi kalau tidak ada faedahnya, tidak memotivasi orang juga, maka afdolnya itu sembunyi-sembunyi. Itu yang paling tepatnya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, lihat kondisi. Sama halnya dengan apakah akhlak baik itu mesti kita harus selalu lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh tegas, tidak boleh marah kadang. Apakah itu definisi akhlak yang baik atau kadang boleh kita juga marah, boleh kita juga tegas atau bagaimana? Tergantung apa? Kondisi. Fa inna likulli maqamun maqal. Setiap kondisi itu ada perkataan yang tepat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang mestinya marah tapi tidak marah, maka dia sama seperti keledai. Terutama berkaitan dengan hak-haknya Allah. Kalau mestinya dia marah-marah, Nabi pun marah. Tapi kalau dia tidak marah, ya itu urusan masing-masing lah. Itu sudah, itu himar itu. Jadi begitu, harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi kalau kita berbicara dalil misalnya, kalau orang yang bersembunyi-sembunyi, misalnya firman Allah tentang 7 orang yang dinaungi di hari kiamat fi yaumin la zilla illa zillu, yaitu rajulun yunfiku binafaqatin tunfiku yaminuhu la ta'rif shimaluhu, yaitu dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya, saking rahasianya itu tangannya sendiri tidak tahu. Tapi ada hadis yang terbalik, dia bilang tangan kirinya yang bersedekah, tangan kanannya tidak tahu. Yang mana yang benar itu? Itu ada dalam bab maklub namanya, ilmu mustalah hadis, karena dia balik hadisnya. Yang mestinya kanan yang bersedekah dia jadikan kiri. Jadi itu pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang kalau azan dari tadi tidak kedengaran. Sudah azan. Tafadhol. Hayakumullah. Berapa menit lewat azan? Hayakumullah.
Taib, semua bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.